warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Nurhayati hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik, sehat. Namun sekarang saya ingin sharing dengan Bu Lailan. Apakah Ibu ada waktu dan bagaimana juga dengan kabar Ibu? Iya, kabar saya juga baik dan sehat. Ya, saya ada waktu. Silahkan Bu. Sekarang saya lagi istirahat. Apa yang ingin Ibu sampaikan? Mari kita sharing. Barangkali saya bisa membantu Ibu. Sebenarnya memang ada sedikit masalah, namun saya bingung untuk menceritakannya. Jadi, apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi masalah Ibu? Apa yang akan Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita nanti? Nah, jadi rencana pertemuan ini untuk membahas tentang perasaan dan pikiran saya terkait bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan menumbuhkan budaya positif dari guru-guru agar membuat keyakinan atau kesepakatan kelas di sekolah kami, Bu. Oh begitu, siap Bu, Ibu Nurhayati. Jadi tujuannya untuk menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi dan menumbuhkan budaya positif, terutama dalam pembuatan keyakinan dan kesepakatan kelas kepada guru-guru yang ada di sekolah Ibu. Iya, betul sekali Bu Lailan. Saya berharap akan mendapatkan solusi dari permasalahan saya setelah sharing dengan Ibu. Kita hari ini apa tujuan akhir yang Ibu Nurhayati harapkan? Saya ingin semua guru yang ada di sekolah saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan menumbuhkan budaya positif, khususnya membuat kesepakatan dan keyakinan kelas. Baik, saya akan membantu dalam menyelesaikan masalah Ibu Nurhayati. Jadi, sebenarnya permasalahan seperti apa yang Ibu alami? Bisa Ibu menceritakannya? Terima kasih banyak Bu. Sebelumnya mohon maaf jika mengganggu waktu Bu Lailan. Jadi begini Bu, yang mengganggu pikiran saya adalah saya kan ikut program calon guru penggerak sama seperti Ibu Lailan. Sebelumnya sudah menyampaikan dengan Dewan Guru dan sudah mendapatkan rekomendasi dari pengawas, juga mendapatkan surat izin dari Kepala Dinas. Namun ketika proses berjalan ternyata di pendidikan guru penggerak ini tidak hanya murni untuk diklat pengembangan diri saja. Selain kita menjadi pemimpin pembelajaran, kita juga jadi penggerak begitu Bu. Nah, kita juga harus bisa menggerakkan komunitas di sekolah. Saya merasa dukungan dan motivasi terutama dari Dewan Guru sangat membantu saya dalam berkolaborasi. Namun ketika proses berjalan, pendidikan guru penggerak ini tidak semua guru bersifat terbuka dan mau melaksanakan seperti apa yang saya sampaikan, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, melaksanakan budaya positif seperti pembuatan keyakinan atau kesepakatan kelas. Namun masih ada guru yang belum melaksanakannya, begitu Bu Lailan, masalah yang sedang saya hadapi. Saya ingin mereka dalam mengajar itu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, memetakan kebutuhan murid, kemudian juga mengetahui gaya belajar murid seperti apa, dan juga nanti akan memudahkan mereka dalam membuat pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Nah, dan juga saya berharap guru-guru tuh membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, bagaimana Bu solusinya? Padahal saya sudah menyampaikan kepada mereka dan videonya pun sudah saya kirimkan ke grup WA sekolah. Nah, baik itu video pembelajaran berdiferensiasi maupun video pembuatan kesepakatan atau keyakinan kelas sesuai dengan materi yang sudah kita pelajari pada program pendidikan guru penggerak modul 1.4 dan modul 2.1 yang sudah kita ikuti Bu Lailan. Oh, jadi itu yang menjadi permasalahan Ibu Nurhayati hadapi. Dalam mengatasi permasalahan ini, apa yang bisa Ibu lakukan agar guru-guru di sekolah Ibu semuanya dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan menumbuhkan budaya positif, khususnya pembuatan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas?
Yang bisa saya lakukan selain berbagi praktik baik video pembelajaran berdiferensiasi dan video pembuatan kesepakatan atau keyakinan kelas, saya juga dapat menyampaikan waktu rapat dinas sekolah di bagian apa-apa yang dirasa perlu. Juga melaksanakan kumbel atau komunitas belajar yang materinya khusus pembelajaran berdiferensiasi 1 kali pertemuan dan melaksanakan pair teaching atau praktik mengajar di kelas, dan saya dapat menjadi guru model yang akan mengajar di kelas dan diamati oleh guru-guru yang ada di sekolah saya. Itu memerlukan waktu 3 jam pelajaran dan akan dijadwalkan tersendiri. Kemudian juga untuk penerapan budaya positif, membuat kesepakatan atau keyakinan kelas itu wali kelas dapat melaksanakannya dengan murid dengan menggunakan kertas sticky note yang berwarna-warni itu, Bu. Nah, kemudian dibuat dulu di kertas tersebut, ditempel di karton. Nah, bagi guru yang belum terampil mengetik di Canva, bisa saya langsung membuatkannya nanti. Tetapi bagi guru-guru yang sudah terampil mengetik di Canva, bisa dia membuat sendiri dan kemudian ditempel di karton dan dijadikan display kelas. Nah, itu bisa guru yang membuatnya, Bu Lailan. Oh, bagus sekali apa yang Ibu laksanakan. Saya mendukung langkah Ibu. Dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan yang dibuat? Kalau saya mengukurnya sih masih di angka 5, Bu Lailan, karena saya merasa banyak hal yang sudah saya sampaikan untuk berbagi praktik baik kepada guru-guru saya di sekolah, namun masih belum semuanya menerapkan seperti apa yang saya sampaikan, dan masih banyak juga rencana saya yang belum terlaksana. Saya juga masih mulai berproses bagaimana sebagai pemimpin pembelajaran dan pemimpin sekolah. Saya juga mulai berproses sebagai penggerak komunitas di sekolah maupun di gugus, Bu Lailan. Apa kekuatan dalam mencapai tujuannya Ibu? Kalau saya mengukurnya sih masih di angka 5, Bu Lailan, karena saya merasa banyak hal yang sudah saya sampaikan untuk berbagi praktik baik kepada guru-guru saya di sekolah, namun masih belum semuanya menerapkan seperti apa yang saya sampaikan, dan masih banyak juga rencana saya yang belum terlaksana. Saya juga masih mulai berproses bagaimana sebagai pemimpin pembelajaran dan pemimpin sekolah. Saya juga mulai berproses sebagai penggerak komunitas di sekolah maupun di gugus, Bu Lailan. Apa kekuatan dalam mencapai tujuannya Ibu inginkan Ibu Nurhayati capai? Nah, kekuatan yang saya miliki untuk mencapai tujuan tersebut, saya sebagai kepala sekolah dan ketua kumbel atau komunitas belajar di gugus kami, gugus Ayuang, yang terdiri dari 5 sekolah, yaitu SDN 1 Ayuang, SDN 2 Ayuang, SDN 3 Ayuang, SDN Bakapas, dan SDN kami sendiri, SDN Babay. Dan juga saya bisa mengoperasikan laptop atau komputer dan belajar IT yang ada di LMS, dan juga bisa mengetik di Canva dan lainnya yang berhubungan dengan digitalisasi. Ibu Nurhayati hebat, ternyata sudah menjadi kepala sekolah sebelum usia 50 tahun dan menjadi ketua kumbel dan juga dapat mengoperasikan laptop atau komputer. Hal ini akan memudahkan Ibu dalam melaksanakan tujuan dan rencana yang Ibu laksanakan. Semoga bisa jadi kekuatan dan juga peluang untuk Ibu Nurhayati. Mantap. Nah, kira-kira nih kekuatan atau peluang yang sudah ada tadi, sekarang apa hambatan yang Ibu rasakan? Alhamdulillah, Bu, semoga tujuan dan rencana tersebut dapat terlaksana sesuai harapan. Adapun hambatannya itu adalah kurangnya waktu untuk mensosialisasikan pembelajaran berdiferensiasi kepada semua guru. Ketika kumbel atau komunitas belajar ini dilaksanakan, ada saja guru yang tidak mengikuti karena ada kegiatan lain, sehingga guru yang tidak mengikuti tersebut tidak mendengarkan secara langsung bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dan cara membuat kesepakatan atau keyakinan kelas tersebut, Ibu. Dari hambatan tersebut, apa solusi agar guru yang tidak hadir tadi mendengarkan penjelasan dari pembelajaran berdiferensiasi dan membuat kesepakatan atau keyakinan kelas tersebut menurut Ibu Nurhayati? Saya akan berbagi praktik baik lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi dan cara membuat kesepakatan atau keyakinan kelas kepada guru tersebut, Bu, dan meminta guru tersebut untuk menonton video yang sudah saya kirim lewat WA-nya. Apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan tersebut?
Rencana yang dapat saya laksanakan, Bu Lailan, adalah satu, terus berkolaborasi dengan Dewan Guru dan tenaga kependidikan di sekolah saya. Kemudian yang kedua, membuat jadwal komunitas belajar setiap minggu dengan materi tentang pembelajaran berdiferensiasi dan membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Kemudian yang ketiga, berbagi praktik baik dengan melaksanakan pair teaching atau praktik mengajar kepada murid yang diamati oleh Dewan Guru. Di sana nanti saya akan mengajar bagaimana cara memberikan materi pembelajaran yang berdiferensiasi tadi. Wah, keren, luar biasa sekali rencana aksi nyata yang akan Ibu Nur Hayati wujudkan. Nah, sekarang adakah prioritasnya mana yang dahulu dilaksanakan di antara ketiga rencana tersebut? Baiklah Bu, prioritas dari rencana tersebut adalah kolaborasi dengan Dewan Guru dan tenaga kependidikan, kemudian menyusun jadwal pombel karena keduanya tidak bisa dipisahkan. Wah, strategi yang dilakukan supaya bisa mewujudkan aksi rencana itu tadi apa ya, Bu? Oh, kalau strategi yang dapat saya lakukan adalah dengan cara berkomunikasi dengan seluruh Dewan Guru dan tenaga pendidik dan kependidikan di SDN Babai, tempat tugas saya. Kemudian saya terus mengupgrade diri, menguasai materi yang akan disampaikan dalam praktik baik. Kemudian membenahi public speaking saya agar apa yang disampaikan tuh mudah dipahami. Oh, Ibu Nur Hayati memang hebat. Setuju dengan strategi yang Ibu sampaikan. Kemudian bagaimana jangka waktunya, Bu? Berapa lama Ibu memerlukan untuk strategi itu tersampaikan? Wah, Ibu Lailan sejak tadi selalu memberikan pujian pada saya. Terima kasih, Bu. Waktu yang saya perlukan selama 7 hari dan setelah itu saya akan segera mengimplementasikannya. Ibu Nur Hayati memang hebat. Setuju dengan strategi yang Ibu sampaikan. Kemudian bagaimana dengan ukuran keberhasilan yang akan dicapai nanti? Nah, kalau ukuran keberhasilan berarti saya sudah bisa melihat nih bila pembelajaran berdiferensiasi dan pembuatan kesepakatan atau keyakinan kelas nanti sudah dibuat oleh seluruh wali kelas dan dapat dijadikan display kelas, Bu. Bagaimana cara Ibu Nur Hayati mengantisipasi kalau ada gangguan? Baik Bu Lailan, untuk mengatasi adanya gangguan tersebut, saya akan terus mengintrospeksi diri saya dan melakukan refleksi apa yang sudah saya upayakan, apakah masih ada kekurangannya, apakah ada sesuatu yang masih perlu disempurnakan. Begitu Bu Lailan. Saya senang mendengarnya dan setuju dengan apa yang Ibu utarakan. Bagaimana cara Ibu mengatasi kalau ada gangguan dalam rencana aksi yang Ibu lakukan? Ibu akan mengintrospeksi diri dan melakukan refleksi. Nah, sekarang dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan? Oh iya Bu Lailan, komitmen yang saya lakukan adalah yang pertama itu konsisten ya, untuk selalu mengupgrade diri. Artinya dalam hal yang positif, Bu. Artinya saya harus memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Setelah itu akan merefleksi diri dari apa yang sudah dan belum saya lakukan. Masya Allah, bagus sekali komitmen Ibu. Terus siapa yang akan membantu Ibu dalam menjaga komitmen Ibu? Oh iya Bu, yang akan membantu saya dalam menjalankan komitmen kalau di sekolah tentunya semua Dewan Guru dan tenaga kependidikan serta murid-murid saya. Sedangkan di rumah adalah keluarga, suami dan anak saya. Wah, bagus sekali. Sekarang Ibu sudah bisa mengatasi permasalahan Ibu. Lalu bagaimana dengan tindak lanjut dari sisi coaching ini? Tentu saja saya akan mengimplementasikan hasil coaching kita hari ini. Selanjutnya saya juga harus terus mengupgrade diri secara konsisten. Alhamdulillah, keren sekali Ibu Nur Hayati. Solusi lahir dari Ibu Nur Hayati sendiri. Iya Bu, terima kasih banyak atas waktu dan sharingnya yang sangat luar biasa ini. Saya banyak mendapat inspirasi. Tadi sudah dituntun Bu Lailan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, sama-sama Bu Nur Hayati. Semoga bermanfaat dan keberkahan kita semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.